Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Sudah siap untuk mulai pelajaran? Kelas hari ini adalah Bahasa Indonesia untuk kelas 9. Ketemu dengan saya, Ibu Sri Wahyuni yang akan mengajar Bahasa Indonesia kelas 9 sampai nanti kalian menjelang ujian nasional. Sudah siap dengan ujian nasional? Nah, materi ini salah satu yang mungkin nanti akan keluar saat ujian nasional. Jadi, mohon perhatikan baik-baik setiap materi yang saya paparkan. Nanti jika ada pertanyaan yang perlu didiskusikan, silahkan kamu bisa diskusi di kolom komentar. Satu lagi, sebelum mulai pelajaran, jangan lupa untuk absen, tulis nama dan kelas kamu. Contohnya Ahmad 91 hadir. Tulis di kolom komentar, jangan tulis di beranda. Kenapa? Karena nanti saya akan mengecek siapa saja yang sudah melihat dan membuka tugas hari ini. Begitu juga dengan tugas yang ada di akhir video, dikumpulkannya di penugasan, bukan di beranda. Oke? Baiklah, kalau sudah siap, kita akan mulai pelajaran kita hari ini, yaitu tentang menyusun teks laporan percobaan. Pernahkah kalian melakukan percobaan atau praktikum? Apakah percobaan tersebut dibuatkan laporannya? Mungkin selama ini kalian pernah melakukan percobaan seperti percobaan ketika pelajaran IPA atau pelajaran fisika atau pelajaran kimia. Nah, saat kita melakukan percobaan, kita harus menuliskan laporannya sehingga percobaan itu dapat dianggap sah telah kita lakukan. Jadi materi yang akan kita pelajari selama menyusun teks laporan percobaan adalah pengertian teks laporan, fungsi teks laporan, model teks laporan, dan struktur dan kebahasaan teks laporan. Tapi untuk kali ini saya akan mengajar sampai materi ketiga. Nanti materi keempat akan dilanjutkan minggu depan. Laporan percobaan. Apa itu laporan percobaan? Laporan percobaan adalah karya tulis yang melaporkan suatu persoalan berdasarkan hasil-hasil percobaan. Jadi harus ada percobaan yang dilakukan dulu, baru kita bisa menuliskan laporannya. Kemudian, apa yang dimaksud dengan teks laporan percobaan? Teks laporan percobaan adalah teks yang menyajikan laporan tentang hasil percobaan yang dilakukan oleh penulis. Jadi, penulis harus melakukan percobaannya dulu. Biasanya, teks tersebut dipakai untuk melakukan percobaan karya ilmiah atau laporan praktikum. Ternyata, teks laporan percobaan ini memiliki fungsi. Fungsi teks laporan antara lain, yang pertama adalah pertanggungjawaban. Ini sudah pasti. Pertanggungjawaban ini dengan adanya teks laporan percobaan, sebuah percobaan dapat dipertanggungjawabkan oleh si penulis dan si pelaku percobaan. Jadi, si penulis dan pelaku percobaan mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukannya. Yang kedua, landasan mengambil keputusan. Jadi ketika kita melakukan percobaan, bisa saja percobaan itu untuk mengambil sebuah keputusan. Contohnya seperti saat ini yang dilakukan oleh peneliti-peneliti dalam meneliti masalah kasus virus COVID-19. Mereka melakukan segala macam percobaan, menguji satu dan lain hal agar dapat mengambil keputusan yang terbaik untuk menangani masalah kasus virus COVID-19 ini.
Yang ketiga adalah sebagai alat pengawasan. Maksudnya apa alat pengawasan? Seperti yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Jika dia melakukan suatu percobaan terhadap makanan, ini dia sedang melakukan pengawasan apakah makanan itu layak untuk dimakan oleh konsumen atau tidak. Di situ setelah dia melakukan percobaan, pasti menuliskan sebuah laporan. Dan laporan ini menjadi bukti sebagai alat pengawasan bahwa makanan tersebut masih layak atau tidak untuk dikonsumsi. Yang keempat adalah sebagai bahan dokumentasi dari bahan studi. Misalnya para peneliti melakukan suatu percobaan, melakukan praktikum, kemudian dia menemukan satu ilmu baru. Nah, di sini perlu didokumentasikan. Bagaimana dokumentasikannya? Dengan menuliskan laporan. Model teks laporan seperti apa sih kalau penulisan model teks laporan? Laporan percobaan ditulis dalam berbagai model atau bentuk. Hal tersebut tergantung dari kebutuhan dan jenis percobaannya tadi. Ada 3 jenis yang umum ada di masyarakat saat ini, yaitu karya ilmiah, laporan praktikum, dan laporan percobaan. Ini beberapa karya ilmiah yang pernah dibuat oleh seseorang. Judulnya Memahami Makna dari Sebuah Puisi yang dibuat oleh para ahli. Ini dilakukan oleh siswa SMA 6 Marangin. Jadi siswa ini meneliti atau melakukan percobaan tentang sebuah karya puisi. Kemudian dia menuliskan laporan penelitiannya dia, laporan percobaannya dia dalam bentuk karya ilmiah. Ada seorang mahasiswa sedang melakukan praktikum uji coba tentang biokimia biomedik 2 tentang imunologi. Dia melakukan praktikum di laboratorium, dia meneliti, melakukan percobaan, hasilnya dibuatkan sebuah laporan, yaitu laporan praktikum. Nah, bagaimana sampai sini kalian sudah paham tentang materi hari ini? Pernahkah kalian melakukan percobaan? Pasti pernah. Percobaan-percobaan sederhana saat kalian pelajaran IPA, baik itu belajar biologi, baik itu belajar fisika ataupun kimia. Nah, untuk itu nanti akan ada sebuah video di lampiran tugas saya yang kedua. Silahkan kalian simak video tersebut dengan baik agar dapat mengerjakan tugas. Jadi videonya setelah video ini ya, kamu bisa lihat di bawah. Judul videonya adalah percobaan reaksi redoks pada buah apel. Jadi nanti kamu jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Oke, tugasnya adalah setelah kalian menyimak dan mengamati video percobaan tersebut, kerjakan di buku tugas kalian. Yang ditanyakan adalah apa nama percobaan di video tersebut? Apa tujuan dari percobaan video tersebut? Kemudian sebutkan alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan tersebut, dan tuliskan hasil dari percobaan tersebut. Tuliskan dalam buku tugas kamu, kemudian difoto hasil tugas kamu. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Setelah difoto, kirim foto tersebut ke penugasan ya, jangan dikirim ke beranda. Nanti kalau dikirim ke beranda, tugas kamu tidak terbaca oleh saya. Saya akan menilai di penugasan yang sudah dikumpulkan di Edmodo. Jadi, jangan lupa kumpulkannya ke penugasan. Oke.
Untuk materi selanjutnya akan kita bahas di minggu depan. Jadi, untuk hari ini cukup sampai di sini. Kalian bisa mengerjakan tugasnya sampai waktu jam 3 sore saya kasih waktu. Oke? Jangan lupa tetap semangat mengerjakan tugas. Jaga kesehatan, jaga kebersihan, juga makan yang sehat, cuci tangan, dan jangan lupa pakai masker. Demikian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.